Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Sudah kayak Mas Alit saja ya. Oke. Mau bikin video apa ya ini ya? Gini aja. Bikin video ini aja ya teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman. Barangkali teman-teman rental atau teman-teman yang baru punya rental masih bingung tentang bagaimana cara pencatatan di penulisan jam ya teman-teman. Jadi kemarin ada subscriber saya yang bertanya seperti ini. Ya, itu tadi pertanyaannya. Bang, kalau lampu mati gimana cara mengingatnya untuk penulisan dia masuk pertama kali atau mengingat jamnya? Kan timernya ikut mati, Bang. Kalau kita inget-inget tadi jam berapa mainnya, wah bisa bonyok itu. Kalau cuma 1-2 unit PS saja sih masih bisa, kalau banyak repot ya teman-teman. Oke, saya akan memberikan tipsnya cara pencatatan. Ini versi saya yang saya lakukan di rental saya ya seperti ini. Nah, oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui ada beberapa cara untuk mencatat pembukuan kita pada rental PS yang sedang berjalan ya teman-teman. Ada sebagian owner PS pencatatannya lewat komputer ya teman-teman, lewat komputer. Kita bisa memakai billing seperti billing itu, tapi itu hanya aplikasi. Itu hanya aplikasi, tidak terkonek dengan PS3-nya. Apabila usernya sudah meninggalkan PS atau sudah selesai main PS, kita tetap harus mematikan PS itu sendiri ya teman-teman. Tetap harus mematikan dan tidak otomatis mati di monitor billingnya. Itu hanya aplikasinya saja, dan saya tidak menggunakan itu. Saya masih menggunakan versi manual, ditulis dengan buku ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut saya ya kurang worth it lah. Mengapa kurang worth it? Karena CPU-nya sendiri atau untuk PC-nya sendiri itu harus hidup. Selama kita kerja berarti CPU atau komputer harus hidup, dan itu berarti memakan listrik ya teman-teman. Yang kedua alasannya, apabila lampu mati kita harus siapkan di CPU kita atau di komputer atau di PC kita harus siapkan UPS. UPS itu baterai untuk yang kalau listrik mati bisa menahan agar komputer kita bisa tetap nyala ya teman-teman. Nah, itu kan modal lagi, itu ya kurang worth it lah. Saya selama ini ya hanya mencatat dengan menggunakan buku saja. Seperti apa catatannya? Yuk kita simak catatan berikut ini. Catatan Najwa. Semoga bisa membantu kepada teman-teman semuanya ya. Oke, yuk. Nah, ini teman-teman pencatatan saya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini saya garis seperti ini, ada beberapa kolom, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama itu untuk nomor PS, kita kasih nomor, misal nomor 13, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 14, dan seterusnya ya teman-teman. Terus di kolom yang kedua kita kasih kolom ini sebagai mulai main atau main jam masuk. Jam masuk kita tulis seperti ini ya teman-teman. Kemudian harga ini setelah yang main keluar, yang main sudah selesai, nanti akan keluar harganya, dan tambahan-tambahan ini untuk es, kopi, jajan, rokok, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah teman-teman, sebagai contoh ini seperti ini ya teman-teman. Saya contohkan ini saja yang belum ada isinya. Ketika ada user yang main di nomor 4, kita tulis nomor 4. Kemudian main mulai jam berapa atau jam berapa user main, kita tulis mulai jam main ya teman-teman. Nah, setelah dia main di nomor 4 dan jam masuknya kita catat jam 8. Kemudian kalau dia pesan es, misal pesan es 2, ditulis sini 6.000. Misal dia pesan jajan, tulis sini jajan berapa, misal 2.000.
atau mungkin dia es atau mungkin dia rokok, tulis ini rokok umpama jarum 17.000 ya teman-teman, seperti ini ya. Begitu seterusnya kita catat mulai main dan tambahnya. Nah setelah itu, setelah dia selesai, mungkin sebagai contoh ini nomor 4 ini selesai jam berapa? Jam setengah 1 umpama jam setengah 1 00.30, tidak usah ditulis ini hanya contoh saja, misal 00.31, berarti jam 8, 9, 10, 11, 12 setengah, berarti ini tulis di sini 4 jam setengah. 4 jam setengah berapa? 18.000. 18.000 tulis di sini 18.000. Kalau per jamnya 4.000. Di sini di tempat saya, di daerah saya itu umum per jam 4.000 ya teman-teman. Nah biasanya saya gini, 4 jam setengah itu 18.000. Tapi biasanya saya ada tambahan untuk wifi per TV itu 1.000. Jadi ini jadinya 19.000 ya teman-teman. Misal wifi-nya gratis ya tulis aja gratis. Kalau ada penambahan wifi tulis saja penambahan wifi. Nah setelah itu kita bisa mentotalnya seperti ini. Mentotal misal 4 jam setengah 19.000 ditambah minum 2 6.000 ditambah jajan 2.000 tambah rokok 17.000. Nah ini totalnya 44.000. Nah teman-teman, kalau kita catat untuk main mulai jam berapa, nanti misal kita ada lampu mati, misal lampu mati jam berapa, jam 12.000 ya teman-teman. Nah ini kebetulan ada yang sudah keluar, kita ambil contoh langsung penghitungannya. Oke, nomor piro? Rolas jam 8 9, 10, 11 3 jam setengah tambahin apa mas? Ngombe tok nggih? 25. Nggih, suwun nggih. Nah, kebetulan tadi ada yang sudah seperti itu contohnya ya teman-teman, penulisannya. Berarti ini jamnya berapa main, terus ini totalnya, terus ini penambahannya. Ya, seperti itu ya teman-teman, seperti ini tabelnya. Nah, misal kita lampu mati di jam 12 malam misal ya. Misal jam 12 malam kita mati, otomatis kita sudah mengantongi jam mulai pada jam berapa mereka masuk di rental kita ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu bingung kalau sewaktu-waktu ada lampu mati. Nah kita sudah mengetahui mulai jam berapa dia masuk. Misal di tempat teman-teman masih ada yang pakai timer lewat remote mungkin. Nah ini sebagai backup saja, apabila dia mati ya sudah tinggal nulis saja. Apabila dia mainnya loss seperti di sini tidak ada yang main di timer ya teman-teman. Di tempat saya tidak ada yang main di timer, semua main loss, tidak ada batas waktu. Dia datang duduk lalu main entah 2 jam, entah 3 jam, entah 4 jam, 5 jam. Kalau dia sudah merasa puas, dia langsung berdiri dan totalan di kasir. Jadi tidak ada timer seperti yang dulu-dulu atau anak-anak kecil yang di timer. Mas main 2 jam, main 3 jam, main 1 jam, tidak ada. Di sini loss semua ya teman-teman, tidak ada timer. Nah kalau kita sudah mengetahui jam berapa masuk kan, sewaktu-waktu lampu mati kita bisa dengan cepat menghitung sudah berapa jamkah para pemain user kita main di tempat kita, sudah berapa jamkah dia
bermain. Nah, dapat ketahuan kan teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi penulisannya, pencatatannya bagaimana di rental saya. Semoga teman-teman yang baru buka rental bisa memahami, bisa memberikan pencerahan videonya untuk teman-teman yang baru buka rental. Semoga dapat tercerahkan ya dengan adanya video ini. Sekian dulu video dari saya Imron Eksis pamit. Salam sukses untuk kita semua. Yuk. Oh ya teman-teman, silakan teman-teman komen kira-kira enaknya saya bikin video apa lagi, oke? Saya tunggu komennya dan saya akan balas tentunya, oke? Salam sukses untuk kita semua. And now it makes me wonder, but now